Oh iya, orang tak cek belum tak ya.
Mana ini yang lainnya ini? Hukum pentaklifan. Al-hikmatul wasir di taklifil ibad. Masuk dalam Somo. sertifikat itu nopo guys aku. Nah, Aku udah kayak nopo. Saya HP saya robek. Bisa cek. Nah, tahu ya? Pulang. Mau itu mati.
Assalamualaikum, Tom. Salam. Siap ya. Alhamdulillah. Saya siap. Ini pondok gak ono kegiatan kan? Mboten Mas. Ini Kegiatane gak ono kegiatan. enten film kegiatane. Bisa. Film Sangar kegiatane nonton. film. Ali. Hai. Tapi sidane awakmu apa, Tom? Katanya Mas? kemarin salah ini. Salah teknik. Salah? Ujune kene sing anu. Yang kene Awas. jare awakmu salah tema. Masa iya? Sing iki. Saiki awakmu Sing iki iki kan. apa iki? Hikmah tasbih apa? Hikmah taklif ah. Oh iya, hikmatus taklif buat diusir. Ya iku lah apa. Hikmah tasbih betul. Ya, hikmatus taklif. Halaman 53 ya. 54 55 56 57. Aku belum nakring. Yes, ayo mulai yuk. Ayo mulai. Kita mulai ya. Makasih ya Mas ya. Oh, anu enggak satu tipe kok. Belum bisa. Belum dah Mas. Watulah fi kamali fi qomati wa hibda tarjiyata warki wal hasan warisan halan wasian wa kota isi yakunu lana alama Rosha wa ilman mubarakan bi afamu Parayan sadidan dan faul wa amna al-bala wal kitab bil-aqtani tawai adami dawil hasan wa
husna bil muqiri jami alama itu kata ya soma wa asil Allah al-hafi wal minal arti wal ta'idi wal abad bifadli ya musinal waro wajadi nabi Mustafa liman saja alaihi sholatullah salam ali wal ashabi wa man Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dinan wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a wa zidni rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihim waj'alni wajhiyan ya wal akhirah minal muqarrabin ya katsirun nawal ya hasanal jal ya qalimun bila zawal ya mubdi'an bila jital falakal hamdu wal fitnatu wa syarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Dulu kan Tony emang. Kamu kan Tony. Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid darin amin. Al-hikmatu sirri al-hikmatu wasirru fi taklifil ibadi. Al-hikmatu utawi bab nerangake hikmah wasirru lan sir fi taklifil ibadi ing dalem taklife hamba. Pira-pira taklife hamba. Iktadota natrapi apa iradatul bari apa iradai Allah zat kang al-bari jalla wa ala kang agung lan agung Allah ayah luka ento nyiptake ento ndadekake ing jinsal hayawani ing jenis pira-pira hayawan miyalan hale cenderung ila syarri kepada kejelekan, kepada keoloan aksara kelawan luweh akeh minhu saking kecenderungan miyalan ilal khairi daripada kebaikan. Walidzalika lan karena ikilah mau miyal, ikilah kecenderungan iki mau naro ningali kita likul linauin saking setiap apa jenenge nau bagian jenis lah min hadil ajani saking ikilah pira-pira jenis kewan jenis hayawan ing silahan ing senjata atau apa ya gaman senjata atau iya senjata lah nyatko
kang ngreksa bihi kelawan silah ing syarul muqtadi ing eleke perbuatan musuh, eleke ancaman alehi ing atase hayawan. Mimbani nau'ihi saking turunane sejenisnya mereka. Jadi di sini di paragraf pertama ini Kiai Ma'alif menjelaskan menjelaskan tentang macam tabiat hewan. Jadi di awal ini kan dijelaskan oleh Kiai Ma'alif bahwa setiap hewan itu Allah itu menciptakan setiap makhluk itu mempunyai kecenderungan. Kecenderungannya itu apa? Kecenderungannya itu lebih condong ke perbuatan yang jelek daripada perbuatan yang baik. Nah, kecenderungannya juga apa? Dari kecenderungan ini kita tahu bahwa setiap makhluk, setiap hewan, di sini hewan, konteksnya hewan dulu. Hewan itu memiliki senjata bawaan. Senjata bawaan untuk apa? Senjata bawaan untuk menjaga dirinya dan keturunannya dari ancaman sekitar, seperti itu. Itu paragraf pertama. Terus selanjutnya fajama atau tuyuri ja'ala silaha fajama atau tuyuri utawi pira-pira burung, pira-pira manuk iku ja'ala ndadekaken sinten Allah silaha ing apa jenenge? Senjatae tuyur ing al-adhafira ing pira-pira kuku wal manakira lan pira-pira cucuk paruh manuk. Wa jama'atu dzatiz zilfi lan kelompok sing mempunyai telapak kaki yang seperti apa jenenge? Sapi, domba atau sebagainya, jalan akan sinten Allah silaha senjatai zatu dilf iku kurunaha sungune zatu dilf wakis lan katekno lan perhatikan ala hadza hummatil aqrabi ing atase ikilah apa jenenge kalah jengking apa ala hadza hummatil aqrabi ing atase ikilah entupe kala jengking wa an ya bil afai lan bisane ulah wa makhalibil wuhusi lan cakare binatang buas wa ma syakala dzalika lan selainnya binatang-binatang itu tadi minal a'dha'i saking pira-pira anggota tubuh allati kang yastamiluha gunaaken sinten hewan ing allati
yastamiluha lan gunakaken ha ing alati apa al hayawanu pira-pira hewan. Silahan hale dadi senjata yudafi'u membela atau menjaga diri bihi kelawan apa iki? Bihi kelawan silah an nafsihi ya an nafsihi saking awake hayawan. Nah, terus yang paragraf kedua ini apa namanya? Dielaborasi lebih lanjut lagi oleh Kiai Ma'arif bahwa setiap hewan itu selalu punya senjata. Senjata itu di sini banyak, tergantung jenis hewan itu. Ya, yang pertama itu kelompok burung-burungan, kelompok burung itu senjatanya itu berupa paruh dan kuku. Paruh, cucuk dan kuku-kukunya burung-burung itu. Terus kelompok hewan-hewan yang seperti hewan-hewan yang mempunyai kaki, yang mempunyai apa delamaan itu menjadikan Allah itu kelompok-kelompok yang seperti hewan-hewan ternak itu sungu itu apa? Tanduk itu sebagai apa? Senjatanya. Nah, terus kita disuruh diajak memperhatikan lebih lanjut oleh Kiai Ma'arif terhadap hewan-hewan kelompok lain seperti bisa apa racunnya kalajengking, terus bisanya ular, terus terus cakarnya binatang buas atau sebagainya yang mana setiap golongan hewan itu mempunyai ciri khas anggota yang dikhususkan untuk bertahan hidup gitu. Nah, tapi apa namanya? Namanya senjata itu kan seperti pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Nah, ini juga seperti hewan-hewan tadi mempunyai senjata masing-masing. Itu bisa jadi untuk mempertahankan diri ataupun bisa jadi digunakan untuk mengeksploitasi sekitar. Namanya senjata itu kan cuma alat, tinggal yang mempergunakannya saja. Nah, terus selanjutnya ini masuk ke pembahasan manusia. Wabima lan kelawan perkara wabima lan perkara andal insana setuhune insan menungso iku naun min anwa jinsil hayawan. Iku apa? Warna. Iku apa sih ini? Jenis warna atau jenis dari salah satu jenis dari hewan. Pekerja adalah maka teman-teman wis nasihaken sinten Allah silahahu ing silah senjata yang menungso ya dahu tangannya menungso walisanahu lan lisane menungso wasuyufahu lan biro-biro pedange menungso wahirobahu lan tombake menungso wa madafi'ahu lan bela diri ne menungso wa banadikahu lan apa wa banadikahu apa iki lali aku
Apa banadikahu? Oh, tembak dan lan tembake menungso wa asa wa asadilahu ya tahu ya lan armadai menungso wa tahu lan kapal selami menungso wa dababatahu lan tenge menungso wa tahu lan kapal udara lan pesawate menungso wa ma fi hukmi wa tahu lan kapal udara menungso wa ma fi hukmiha lan wa ma lan perkara lan sesuatu lan senjata fi hukmiha ing dalem apa kegunaane min mutammirati saking min mutammiratil husuni lan saking perkara kang iso ngerusak tembok wa mudda kadukatil qolahi lan perkara kang iso ngerusak istana, ngerusak bangunan. Nah, terus di paragraf selanjutnya ini, kayak musannif masuk ke pembahasan manusia. Jadi kurang lebih pembahasan yang musannif ini pembahasan yang paragraf itu susunan paragrafnya bersifat deduktif. Jadi umum ke khusus ya. Umum ke khusus. Jadi tadi kan awal kan dari hewan lalu masuk ke manusia. Yang mana manusia itu termasuk dari jenis hayawan, jenis hewan. Tapi menariknya gini, itu kalau tadi hewan tadi kan apa istilahnya? Senjatanya kan sedikit, jadi enggak ya 1, 2 burung dengan paruh dan kukunya dan seterusnya. Tapi di sini kayak musannif menjelaskan bahwa manusia itu senjatanya banyak, mulai dari tangan, lisan, pedang, tombak, tembak, tank dan seterusnya. Nah, itu seperti itu di situ. Terus lanjut deh paragraf. Walakinnaka idza qaranta baina hadil aslihati wajada nasra. Walakinnaka lan walakinnaka lan tetapi lan nalika walakinnaka idang ronta nalikane bandingaken sinten sira baina hadhil asyati ing dalem antarane ikilah pira-pira senjata wajata moko nemoni sinten sira ana sirahal insani setuhune senjata ya menungso iku aksar luwih akeh ada dan apa nih jumlahe wa adamu lan luwih berkuasa luwih top lah fil fiski ing dalem bahaya
ing dalam bahaya, ing dalam akibatnya. Akibat apa nih bahayanya? Ya anahu karena sesungguhnya menungso iku yamtazu ansa iri jinsul tadi beda yamtazu tadi beda ansa iri jinsul hayawani saking semua sairi jinsul semua jenis hewan-hewan bilakli kelawan akal wal idrokilan apa idrok itu idrok itu wal idrokilan apa jenenge apa idrok itu ya apa ya apa idrok apa Rip? Lali aku idrok apa mas idrok penemu ya penemuan ya syukurlah terus wal fikri lan pikiran ma'awujudi syarri sertane wujude Allah, wujude ancaman terhadap adanya ancaman yang dalam insan bahwa maka utawi insan iku ya guru mikir sopo insan wayah tariu lan gawe-gawe berkreasi sinten insan masya'a ma ing sesuatu ma ing perkara ma ing objek sa'a kang karep sinten insan lahu ma ing perkara ma ing objek sa'a kang karep lahu apa lahu gini lahu akluhu apa akale insan wadaka ulan kecerdasane insan. Nah, jadi di paragraf ini dijelaskan lagi oleh oleh Kiai Mu'alif bahwa jika dilihat-lihat lagi, jika dibandingkan antara senjata manusia dan senjata hewan-hewan itu, maka kesimpulannya bahwa senjata manusia itu lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, dan kekuatannya pun lebih besar daripada hewan-hewan yang sudah disebutkan di awal. Karena apa? Karena ya manusia itu berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Apa bedanya? Bedanya itu ya di akal dan di akal. Bedanya manusia dengan hewan yang lainnya ya hewan yang berakal. Karena manusia itu kan hayawanun natik, hewan yang berakal. Akal dan idrok dan penemuan dan pikiran apa? Itu tadi kan dari akal itu kan kita bisa menemui wujud syarri fihi. Dengan akal itu kita bisa mengobservasi, mengamati ancaman-ancaman yang akan ada, yang mendekat kepada manusia. Jadi misalkan hujan ya bukan hanya mencari tempat berteduh. Kalau hewan kan mencari tempat berteduh. Kalau manusia bukan hanya mencari tempat berteduh, akhirnya bisa jadi manusia membuat rumah yang demikian rupa sehingga sampai rumah itu bervariasi. Jadi tidak hanya mengandalkan insting untuk berteduh saja ketika ada hujan, melainkan juga memiliki inisiatif untuk membangun yang lebih
Tidak hanya tempat berteduh, bisa untuk tempat tidur, tempat makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu. Bapak di sini ada yang mau bertanya nggak? Halo? Halo? Ya Mas, lanjut no. Lanjut, Tom. Lanjut ya. Ini belum sampai ke listrik. Jadi saya ringkaskan. Jadi kenapa kalau saya di awal ini kenapa kok Kiai Mu'alif itu membuka dengan bahasan yang enggak nyambung, apa namanya, secara itu tuh kok gini, mana taklifnya gitu. Saya kira ini di awal itu untuk apa ya, prolog bahwa manusia itu punya bekal, dibekali, bukan hanya manusia sih, semua hewan itu dibekali, termasuk manusia ya, kita anggap manusia deh. Semua hewan itu dibekali dengan senjata bawaan, dengan sesuatu yang bisa digunakan. Ada yang berupa kuku, cakar, bisa, terus dan seterusnya. Lah, bawaannya, sifatnya, namanya senjata itu kan bisa digunakan untuk kebaikan dan untuk kejelekan. Lah kenapa kok? Lah di sini Kiai Mu'alif itu menganggap, di awal kan sudah dikasih disclaimer bahwa manusia itu, hewan itu kecenderungannya itu melakukan kejelekan, bukan kebagusan, bukan kebaikan. Kalau saya boleh mengasih catatan di sini, saya kira kejelekan itu bukan kejelekan, bukan kejelekan pada apa ya, bukan kejelekan yang seutuhnya lah. Maksudnya kejelekan di sini itu saya kira itu kepentingannya. Manusia itu cenderung bertindak sesuai kepentingannya. Nah, kepentingan kalau orang itu mementingkan kepentingan pribadi akan menjadi jelek bagi yang lainnya. Misalkan orang itu pengennya, manusia itu pengennya menumpuk uang sebanyak-banyaknya, sehingga segala cara dihalalkan. Sehingga manusia itu merusak lingkungan dan seterusnya. Ya benar uang kaya, orangnya itu banyak uangnya, tapi itu tadi menimbulkan kejelekan di sekitar gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, lanjutnya paragraf selanjutnya, ini di sini, min ajri dzalika wa min ajri hadhil madiyah. Min ajri dzalika ing dalem ikilah ara iku mau ing dalem iku mau, karena oleh karena itu, kalau hasilnya oleh karena itu, min ajri hadhil madiyah, an ing dalem ikilah sisi ikilah kelebihan wahya utawi maziyah iku maziyatul akli, maziyatul akal, kelebihan akal, wal idraki lan kelebihan penemuan, wal fikri lan kelebihan berpikir. Karena ono at-taklifu apa taklif.
Nah, ini masuk ke taklif sudah. Jadi konsekuensi min ajli dzalika, konsekuensi dari itu tadi. Konsekuensi dari itu tadi. Apa itu tadi itu? Ya keutamaan ini manusia. Apa sih keutamaan manusia tadi itu? Ziyadul akli wa idrakul fikri. Oleh karena keutamaan akalnya manusia, gampangannya akal lah. Manusia itu manusia itu kena taklif. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa ada taklif? Kenapa perlu ada taklif? Nah, ini sudah masuk ke pembahasan taklif. Kenapa ada taklif? Karena itu tadi manusia itu sudah terlampau banyak, terlampau besar keunggulannya dari makhluk-makhluk lain. Tuh. Manusia itu mulai dari bisa membuat rumah, membuat taman, membuat sungai, membuat hutan, membuat kota, membuat senjata, dan seterusnya. Kelebihan yang sangat terlampau besar itu tadi harus dikontrol, harus memiliki batasan-batasan, harus memiliki panduan. Agar apa? Agar kelebihan itu tadi, kelebihan yang terlampau banyak tadi, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Sehingga dilakukan sehingga sesuai dengan hukum-hukumnya pangeran, seperti itu. Wa taklifu utawi taklif hiya ya taklif iku ibaratun an awamiri wan nawahi. Itu istilah dari awamiri dari piro-piro perintah wa nawahin lan piro-piro larangan. Biwasitatiha kelawan perantara taklif, kelawan perantara amar wan nawahi ya tak. Maksudnya awamir wan nawahi apa yamtani'u negah sapa al insanu menungso pira-pira menungso an ityanin an ityanima an ityanin an ityanima saking nekani perkara yuhillu kang ngerusak binadmi hadzal mujtami'i kelawan ikilah kelawan keteraturan keteraturan ikilah lingkungan, ikilah ekosistem al insani yang bangsa menungso, bangsa kemanusiaan. Wahada lan utawi wahada nizam wahada lan utawi wahada nizami lan utawi ikilah aturan ikilah ekosistem, ikilah keteraturan, runtutan, ikilah wahada nizami lan utawi wahada nizami utawi ikilah nizam, ikilah keteraturan. Iku alladzi khalaqal insana kang
gawe kholaqo gawe sapa ing al insana insan alal amali bima yu'ayyiduhu wa bima yu'ayyidu wa apa ini wa apa ini bantuan yuk sisi pada ini alladzi khalaq wa hadaran ikila runtutan ikila keteraturan iku alladzi kang khalaqa dadi akan ing insan alal amali bima yu'ayyiduhu yang atase perbuatan bima kelawan perkara karena perkara yu'ayyiduhu kang ngratake ing apa ing ada kok ini dong ya wayuwaduhu ya ngeratake juga Ada nidom. ya mas Ada nidom ya. Rataake ada nidom. ngeratake nidom wayu apa Wayu wayu tohu lan ngeratake maksud ya ya. ngeratake ing da'imahu ing pira-pira sekabehane nizam iku mau bahwa lan ikilah Nidom. utawi nidam iku ibaratun an imaratil ardi wa fi wasidatil hayawanin natik al-mufkir wa huwa lan utawi ikilani wa huwa lan utawi nidam iku ibaratun istilah an imaratil ardi saking ngerameaken bumi biwasitatil hayawani kelawan apa jenenge media sebab lantaran peran hewan anatiki kang natik kang berakal kang al-mufkiri kang berpikir kang iso mikir. Jadi di sini di paragraf ini dijelaskan lebih lanjut lagi tentang taklif. Taklif itu apa? Taklif itu ibaratun an awamiri wan nawahi. Jadi taklif itu apa? Taklif itu tentang perintah dan larangan. Larangan itu apa? Jadi taklif itu apa? Taklif itu perintah dan larangan untuk mencegah manusia dari merusak tatanan ekosistem, terus merusak atau merusak tatanan kehidupan ekosistem tadi. Taklif itu taklif.
Gampangannya seperti itu. Mm. Ya ngono ya, gitu ya Mas. Kayaknya ngono. Halo, halo. Ngono ya Mas Nafis. Oh iya, ya Tom. Lanjut ya. Intinya Ngono ya. taklif itu dipergunakan untuk manusia yang mana agar mereka itu terhindar dari kerusakan atau merusak. Nah, itu. Dan Ya, taklif seperti itu itu. merupakan yaitu perintah dan larangan yang menjadi wasilah manusia itu. Nah, ya. Ya seperti itu Mas. Maksudnya kan Lanjut. maksudnya. Intinya ini di paragraf ini menjelaskan mengenai taklif. Taklif itu kan perintah atau larangan yang menjadi Dengan sarana manusia agar terhindar dari sesuatu atau perbuatan-perbuatan di luar batas. Yang mana dari aturan itulah yang menjadikan manusia itu menjadi kuat dan menjadi lebih bereksis gitu loh, lebih apa ya, artinya tidak seperti orang yang tidak punya batasan-batasan gitu loh. Kalau orang tidak punya batasan-batasan kan akan menggunakan senjatanya semaunya sendiri. Akhirnya mereka menjadi orang yang tidak beradab, orang yang tidak mempunyai aturan yang baik, sehingga perjalanan kehidupan di peradaban manusia itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya seperti itu. Ya, ngono maksudnya ngono Mas. Lanjut Mas. Lanjut atau itu biar teman-teman bertanya dulu. Boleh kalau mau bertanya dulu. Tadi di konklusinya berarti intinya di kitab ini kan menjelaskan mengenai pertama di paragraf pertama kan menjelaskan mengenai bahwa Allah itu menciptakan berbagai jenis hewan dan mempunyai senjata masing-masing dan cenderung melakukan kejelekan dibanding kebaikan. Nah, begitupun manusia termasuk jenis al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berakal, yang mana mereka juga mempunyai senjata. Salah satunya yaitu tadi dijelaskan yadihi, lisanihi, tangan, terus lidah, pedang, bela diri tadi, ada tank. Zaman kapan ya kitab ini kok ada tank? Ono kapal selam, kapal udara, peralatan yang itu hitungannya lebih berbahaya daripada senjata-senjata yang dimiliki oleh hewan-hewan buas sekalipun, seperti ular tadi yang dikatakan bahwa yang mereka yang hewan-hewan yang terbang itu punya paruh dan kuku yang tajam, ada yang punya taring ular, kalajengking, tanduk, dan lain-lain. Nah, dengan manusia mempunyai senjata yang lebih kuat, mempunyai akal pikiran yang lebih kuat, maka dibentuklah sebuah taklif atau pembebanan kepada manusia yang mukalaf. Yang mukalaf artinya yang sudah dihukumi, yang sudah berakal dan balik dan tidak gila. Nah, itu kalau kita runtut lagi terus taklif itu apa? Nah, taklif itu adalah perintah atau larangan yang menjadi sarana manusia terhindar dari hal-hal yang merusak dirinya atau aturan masyarakat. Seperti itu sih konklusinya saya tangkap, Mas Tommy. Silakan barangkali ada teman-teman yang mau bertanya dulu sebelum nanti lanjut.
Atau lanjut dulu, Tom? Lanjut dulu, Mas. Atau kepiye? Ya, misal tanya nggak apa-apa sih. Silakan. Mas pemuda tersesat ini mau bertanya. Mas Rizam bertanya, Mas Rizam. Mas saya kok nggak pengen milih jadi manusia, gimana Mas? Boleh nggak? Ingin jadi hewan aja. Tom, kalau misal ada orang yang bertanya seperti ini gimana? Aku kan nggak pengen dan tidak mau dibentuk atau diciptakan sebagai manusia, Mas. Kenapa kok saya itu harus terbebani dengan hukum-hukum? Saya ingin menjadi manusia yang bebas. Menurutmu gimana, Tom? Ya, kalau seperti itu ya tapi kan itu kan, kalau memang seperti itu ya gini aja, gampangannya kita itu kan dari awal kita itu kan tidak tahu lah, tidak mau bahkan tidak tahu kita itu bakal diciptakan sebagai manusia gitu. Kan tetap ada yang menciptakan, kita sebagai manusia kan ada yang menciptakan. Nah, sehingga kita sebagai manusia yang diciptakan, jenenge wong wis dikai rahmat sedemikian rupa bisa berpikir dan seterusnya, itu kan harusnya ya tahu diri lah, tahu diri, menjalankan, tahu diri, bertindak itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Sang Pencipta. Ya itu tadi, ya nggak bisa seperti itu. Harusnya ya bebasnya manusia itu ya tidak bebas. Saya kan itu tadi lah, kita kan sebagai manusia kan sudah kadung jadi manusia kan. Sudah kadung jadi manusia ya kita harus kurang lebih ya kita harus bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki yang menciptakan kita. Gitu. Begitu. Kalau apa namanya? Kalau Gus Baha itu kalau membuat analogi itu gini lah, gampangannya kalau kita itu dipinjami rumah 1 tahun terus gak bayar itu aja matur nuwune apa namanya, sundul langit lah gampangannya, matur nuwune sundul langit. Nah, sedangkan kita di dunia itu oleh Allah itu dikasih karunia sampai mati kan, kita kan nggak bayar kan dengan Allah kan, sampai mati kan, akhirnya ya kitanya harusnya tahu diri, melaksanakan sesuatu ya harus yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah yang menciptakan kita itu tadi, kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, begitu ya, Tom ya. Oke. Jadi kamu itu harus tahu diri, Zam. Dikasih saja yang kurang tampan, meskipun kurang tampan, tapi kan kamu dapat diberi akal yang sehat, akal yang tidak gila. Oke, barangkali ada yang bertanya yang lainnya, silakan. Ayo, pemuda tersesat, silakan bertanya. Sempat mikir aja Mas. Pondok. Mas Tommy mau tanya Mas. Ini kan kalau nggak salah di sini tidak dijelaskan soal pengertian taklif itu apa sih? Kan jadi huwa ibaratun an awamiri. Intinya perintah ataupun larangan ya. Nah, seingatku kalau tidak sempat baca buku hukum itu kan satu hal yang dibuat oleh manusia gitu, jadi kesepakatan forum bersama intinya gitu. Nah, ketika kita sebagai manusia yang tadi sudah dikasih logika, dikasih pikiran, kadang-kadang kan nggak masuk akal sama hukum yang dibuat sama Allah gitu loh. Katakanlah teman ada pemuda tersesat kayak Coki contohnya yang agnostik kan itu masih belum masuk terkait dengan peraturan-peraturan yang dibuat atau ditentukan oleh Tuhan gitu atas nama agama.
nanti baliknya lagi-lagi agama mengekang kebebasan manusia. Nah itu apa itu jadi gimana sih salah satunya cara untuk menyadarkan kira-kira wong-wong kira aturan-aturan yang dibuat Allah itu mengekang kita sebagai manusia gitu loh. Kan nggak mungkin juga kita bawa argumen, oh Tuhan itu lebih tahu mana yang baik buat kamu. Itu kan menurutku juga konsepnya cuma ada di Islam gitu. Kalau di agama lain ya belum tahu sih, kayaknya juga nggak ada. Jadi ya seperti itu ya, benar sih. Kan kalau kita apa namanya berhadapan dengan orang-orang yang belum bisa menerima taklif dalam agama Islam ya memang agak susah. Tapi ya itu tadi ya, makanya kan itu nanti kan kita mempelajari kitab ini, kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh ini kan saya kira kan itu apa namanya karpe sang pencetus ngaji kitab ini ya, kita dari ngaji kitab ini kita tahu apa sih, tahu hikmah dari tasyri', dari syariatnya pangeran. Jadi kita itu nanti setelah ngaji ini nanti harusnya kita ya harapannya kita itu tahu hikmah-hikmah yang terkandung dalam agama Islam itu. Nah, nanti akan ada kok maksudnya tentang ada hikmah-hikmah apa saja sih yang terkandung dalam agama Islam itu. Contohnya, salah satu contoh gini, sing gampang zina lah, zina. Sama sih zina itu kan prostitusi lah. Prostitusi itu kan enak kan, nikmat kan, atau apalah yang haram-haram atau apalah. Itu kan ada kenikmatan tersendiri kan bagi yang pernah kan. Saya kan nggak pernah kan. Nikmat nggak? Ya itulah. Tapi kan ada bahayanya juga. Seks bebas itu kan ada bahayanya juga. Misalkan perempuan itu seks bebas terus misalkan saat sekarang itu hamil ya. Tapi sebelum hamil itu sudah berhubungan badan dengan 10 pria misalkan. Nah itu anaknya siapa itu? Yang dikandung anaknya siapa? Itu kan salah satu hikmahnya kan seperti itu. Makanya seperti itu. Atau misalkan zakat lah, zakat. Zakat itu kan semangatnya itu kan pemerataan ekonomi kan. Nah, itu hikmahnya salah satunya seperti itu. Atau ya itu yang sosial-sosial. Tentu kalau yang untuk ibadah-ibadah mahdoh itu kita tidak bisa, bahkan janganlah kalau dicari-cari seperti itu, dicari-cari apa namanya hikmahnya seperti itu tuh jangan. Kalau kayak sholat itu kalau misalkan ada orang yang bicara sholat itu kayak yoga itu janganlah. Nanti kalau di eskal gini, wah itu Pak itu sholat terus tapi jelor-loron bila itu kan nanti masalah lagi itu. Nah, gitu. Oke, Mas, jadi memang harus dicarinya itu menyelesaikan baca kitab ini dulu ya, Mas. Iya, nanti menyusul nanti berangsur-angsur lah. Oke, Mas. Tapi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk yang ini, untuk awal masnya, ini kan berarti kan landasan awal landasan awal hikmah tasyri', hikmah syariat itu apa aja. Landasan awal ya ini, bab ini. Ya karena kita tahu manusia itu berkehendak, berperilaku, melakukan sesuatu itu berdasarkan kepentingannya kan. Aku itu kepentinganku seperti ini. Maka kalau dia tidak diatur oleh sesuatu aturan, entah itu aturan agama atau aturan negara, ya bisa jadi segala hal, segala cara itu dilaksanakan, entah itu menyakiti orang lain atau seperti apa. Lah di situ karena hal itu manusia itu butuh taklif, butuh aturan yang membatasi
gerak mereka, membatasi perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan, tidak merusak ekosistem, tidak merusak masyarakat. Seperti itu sih yang saya pahami. Gitu, Bin. Gimana, Bin? Ya, Mas, sementara itu dulu, Mas. Itu dulu ya. Itu dulu pertanyaan. Siap. Gimana, Mas Hafiz? Lanjut, tak? Kalau sudah ya sudah. Kalau ada yang bertanya lagi silakan. Kalau sudah nggak apa-apa ya. Dan sudah cukup masuk dari bab. Saya tanya Gus. Monggo. Silakan. Ya, ini Ma'arif. Ya. Perkenalkan. Saya Husnul Barut, Mas. Salah satu pemuda tersesat. Ini kan pembahasannya saya rasa ini sangat menarik sekali ya, tentang apa itu taklif ya. Kira-kira nih, takokul rodok beda. Ono gak yo taklif yang itu sudah dibukukan, yang itu bisa dibaca untuk semua kalangan. Nah, kita pengen kan kudu ngaji lagi lah, sing gelem ngaji mbek sing ngaji. Ada enggak, Gus? Ya. Taklif yang sudah dibukukan. Dalam bentuk terjemahan atau apa gitu. Jadi sebagai panduan untuk mungkin banyak orang-orang awam, kan aku ngawam. Pengen moco tapi rasa moco kitab kan kudune kan golek sing terjemahan. Ya itu Mas Husni, apa namanya? Ya aku mau kalau memang gini ya, kalau belajar agama apa namanya? Ya seperti inilah. Itu yang ya bisa banyak terjemahan itu banyak di internet pun banyak artikel-artikel tentang agama-agama kan ya banyak juga kan. Namun kalau yang saya pahami terjemahan itu banyak, tapi kan grade-nya itu kesohihannya itu kan bermacam-macam. Kan orang menerjemah itu kan tergantung orangnya, tergantung kemampuan berbahasa Arabnya seperti apa. Tapi kalau yang sekarang pun itu apa namanya? Orang-orang pesantren pun banyak yang menerbitkan terjemahan-terjemahan itu. Seperti contohnya Lirboyo atau pondok-pondok Tebu Ireng juga mungkin ada. Jadi sudah banyak, kalau terjemahan sudah banyak. Tapi yang paling utama itu yaitu yang ngaji tetap ngaji, nggak bisa ngaji itu dikalahkan itu nggak. Karena kan itu tadi talaki dari guru ke guru. Jadi kan kalau bahasanya guru saya itu ya sanadnya itu nyambung gitu, nyambung dan kuat gitu. Kalau membaca buku ya tetap sanadnya ada lah, maksudnya sanad keilmiahan lah, tapi kan tidak sanad talaki itu. Tetap ada gitu. Untuk masyarakat awam ada banyak sudah banyak ulama-ulama yang mengarang buku dalam bahasa Indonesia itu banyak. Contohnya Pak Kures, yang untuk yang pemuda tersesat itu ada Habib Husain Ja'far Al-Hajar, itu juga bukunya kan dalam bahasa Indonesia semua. Gitu. Jadi ya tidak usah risau lah. Yang penting terus belajar. Oh, siap. Masa ada nggak referensi yang kayaknya lebih terpercaya lah buku karangan tersebut? Soalnya gini Gus, ini kan saya kan beberapa kali interaksi sama orang-orang awam ya, yang mereka sebenarnya ingin belajar tentang agama, tapi sudah malu terlebih dahulu karena dia banyak melakukan pelanggaran aturan. Mungkin karena lingkungan juga ya. Nah, kalau harus ngaji seperti ini kan
nggak semua orang sudah punya kesadaran ngaji seperti ini ya. Ya. Nah, apalagi ini Zoom aja seperti ini paling yang bisa ikut cuma beberapa orang. Nah, kalau ada satu referensi buku yang kaitannya bisa untuk orang awam juga, bukan dari basic pendidikan agama, itu kayaknya bisa sedikit banyak memberikan pandangan baru sama mereka lah. Ternyata ketika mereka melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama itu ada konsekuensi yang harus mereka tanggung seperti apa. Oh, hikmahnya itu gini kan ngaji kan hikmah gitu. Ini pesanan pertanyaan ketika saya ngobrol-ngobrol semalam gitu. Ono gak ya Mas? Aku pek moco. Menarik Kalau, soal itu misalnya. iya. Kalau itu apa namanya? Kalau Boleh masuk, buku, Pak. kalau saya ya, kalau buku itu apa ya? Banyak sih, tapi kan karena Islam itu kan luas, jadi kan. Oke, ganti pertanyaan Gus. Kayaknya nanti via aja lah. Ini kan terkait teknis itu kan kecenderungan kita sebagai manusia itu kan melanggar peraturan ya. Iya. Kecenderungannya. Iya. Nah, kalau orang yang sudah terlanjur melanggar peraturan itu bentar ya. Keponaan loro iki malah rusoy. Kalau kita sudah terlanjur melanggar itu kan kita langgar. Kira-kira nih Gus. Kita saja ya. Nantinya kita masih bisa seperti semula kan? Kadang ketika orang sudah terlanjur melanggar itu kan hawane pengen langgar terus. Wah, kok pengen aku tobat tapi kayaknya kok nganu ya. Mungkin dia belum tersadarkan tentang konsekuensi ini. Nah, kira-kira carane nek ketemu wong sing ngono ki ben balik meneh. Iki aja ngono terus iki. Kira-kira gimana? Bisa nggak itu orang yang sudah terlanjur sering melanggar itu kembali agar mereka nggak melanggar? Caranya gimana? Ya bisa. Itu bisa. Yang penting itu punya kemauan. Yang penting punya kemauan dan tidak kehilangan harapan. Jadi meskipun orang itu setiap orang kan mempunyai masa lalu kan. Jadi masa lalu orang itu kan bervariasi. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap manusia juga mempunyai masa depan yang masih bisa dirangkai lagi lah. Misalkan masa lalu itu sudah terlanjur berantakan, tapi jangan berhenti berharap, jangan menyerah lah. Masih ada masa depan yang masih bisa dirangkai lagi. Seperti itu. Oh, kalau selama masih hidup berarti masih ada harapan untuk jadi lebih baik. Iyalah, seperti itu. Saya kadang orang ketika udah langgar meneh yang dia langgar itu contoh tadi kan zina itu. Bisa 10 dosanya nggak akan diampuni. Ketika dia udah baca itu kan, waduh aku orang ngarah diampuni iki, serah apa aku balik meneh mending tak terus nopo orang ngarah diampuni. Nah, itu tadi. Berarti masih ada kesempatan seburuk apapun pelanggaran yang dia lakukan ya? Iya, masih ada. Tetap masih ada. Selama masih hidup. Selama masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk. Iyalah. Yang itu kan, yang populer itu kan cerita itu tentang seorang pelacur itulah. Seorang pelacur yang pada suatu saat ada anjing yang kehausan, terus mengasih minum anjing yang kehausan itu dengan sepatunya pelacur itu tadi. Itu salah satu kutipan yang seperti itu. Tapi ya terus kutipan cerita itu mau ya pelacur itu dari kejadian itu terus berubah sedikit demi sedikit. Akhirnya ya husnul khotimah gitu. Jadi bukan terus satu peristiwa terus selesai, enggak, tetap ada kelanjutannya, tapi momennya itu momen turn around, momen putar baliknya itu di situ gitu.
Berarti aku ngambil satu poin penting ketika kita ketemu sama orang-orang semester lanjut. Berarti kita pertama kali yang dilakukan itu ojo langsung menasihati, tapi memberikan mereka harapan bahwa masih ada kesempatan untuk berubah gitu ya Gus ya. Nggih. Oke, Ya, seperti siap. itu. Kantor thank you Gus. Siap Mas Husni. Aja. Oke, Iya. kalau sudah nggak ada pertanyaan lain, kita akhiri saja pengajian di pagi hari ini. Alhamdulillah. Ada yang lain atau ada yang bertanya selain Mas Husni barangkali? Kalau tidak ada, nanti silakan Mas Tommy memberikan closing statement. Nanti kita akhiri pengajian di pagi hari ini. Jadi gini, untuk taklif itu kan hukumnya Allah. Jadi apapun hukumnya Allah itu tetap hakikatnya baik, meskipun kita belum bisa menerka kebaikan itu seperti apa. Itu sih. Jadi latar belakang adanya taklif itu yaitu karena kembali lawan manusia. Itu dua itu aja. Saya ulangi saja. Yang pertama, kenapa ada taklif? Karena taklif itu ada karena manusia itu berpotensi balelo, berpotensi semena-mena di dunia ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, taklif itu perintah atau larangan Allah itu selalu baik, meskipun pada awalnya, pada saat ini kita itu tidak tahu hikmahnya itu apa. Nah, maka dari itu mari kita simak terus ngaji ini setiap hari, ngaji hikmatul tasyrik, dengan harapan apa? Agar kita itu lebih bisa memahami apa hikmah-hikmah disyariatkannya ajaran Islam. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Nafis. Oke, Mas Tommy, terima kasih sudah bersedia mengisi di pagi hari ini. Nanti lanjut ke besok untuk komentari berikutnya. Oh ya, Mas Arif ya, mengenai hikmah bersuci dalam beribadah. Semoga lebih rame yang isi yang masuk. Terima kasih Mas Bintang, Mas Ferry dan Mas Rizam yang udah hadir di GMI. Halo, hadir ya. Dan teman-teman yang ada di Zoom, Mas Husni, Mbak Eva, Mbak Heti, Mbak Mila, Mbak Mudrika, dan pemuda tersesat, Mas Sahab. Wah, ini geng-gengnya ini. Mbak Intan dan Mbak Saidatul Umar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita sama-sama membaca suratul Asr dan kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.